Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, senantiasa dalam nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya yang luas, dan mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan materi kita tentang pendalaman bab masalah akidah. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi memecahkan Uqdatul Kubro. Namun sebelum kita masuki bab tersebut, sangat baik sekiranya kita membaca apa yang menjadi kutipan dari apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, "Ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukallaf atau orang yang terbebani hukum adalah berpikir dan mencari dalil untuk ma'rifatullah." Artinya, berpikir adalah melakukan penalaran dan perenungan kolbu. Dalam kondisi orang yang berpikir tersebut dituntut untuk makrifat kepada Allah atau mengenal kepada Allah. Dengan cara seperti itu, ia bisa sampai kepada makrifat terhadap hal-hal yang gaib dari pengamatannya dengan indera, dan ia merupakan suatu keharusan. Hal ini merupakan suatu kewajiban dalam bidang usuluddin. Di saat manusia beranjak dewasa yang ditandai oleh kesempurnaan akalnya, maka semenjak itu ia memulai berpikir tentang keberadaannya di dunia. Ia mulai berpikir tentang beberapa pertanyaan mendasar yang sangat perlu, bahkan harus ia jawab. Jawaban tersebut akan menjadi landasan kehidupan pada masa-masa selanjutnya. Selama masalah ini belum terjawab, selama itu pula manusia seolah tersesat tanpa tujuan jelas dan tidak akan berjalan di dunia dengan tenang. Karena sifatnya yang demikian, beberapa pertanyaan pokok dan mendasar ini sering disebut dengan Uqdatul Kubro, masalah atau simpul yang sangat besar yang harus dipecahkan oleh manusia, sehingga ketika manusia mampu memecahkan simpul besar ini, maka hidupnya akan mengikuti apa yang menjadi jawaban dari pemecahan permasalahan simpul besar tersebut. Secara fakta bahwa kita manusia ini hidup di dunia itu berawal dari saat kita dilahirkan, kemudian nanti berujung di kematian kita. Nah, saat ini kita berada di dua titik ini, yaitu titik lahir dan titik mati. Kalau titik lahir, maka kita tahu ya saat kita waktu dilahirkan. Tapi kalau titik mati kita tidak tahu kapan Allah akan memberikan ketetapannya kita mati, di saat kapan gitu akan dimatikan atau kita akan bertemu dengan ajal kita. Nah, yang menjadi penting di antara dua titik ini, lahir dan mati ini, banyak manusia yang kemudian menjadi orang-orang yang tidak mampu menjawab permasalahan besar atau Uqdatul Kubro atau simpul besar yang menjadi permasalahan mereka, yaitu bahwa mereka tidak bisa atau belum bisa menjawab bagaimana kok dia tahu-tahu bisa berada di dunia ini,
dia ini berasal dari mana. Kemudian setelah di dunia ini apakah dia setelah kematian itu akan tetap berada di dunia saja, ataukah dia akan pergi kemana. Atau pertanyaan yang ketiga yaitu adalah untuk apa hidup di dunia ini. Ketika manusia belum mampu memberikan jawaban dari mana manusia sebelum di dunia, mau kemana manusia setelah di dunia, dan untuk apa manusia hidup di dunia, maka kehidupannya akan terombang-ambing. Dia hanya mengikuti apa yang menjadi keinginannya saja. Dia tidak tahu apakah apa yang dia kerjakan itu benar atau salah. Apakah yang dia lakukan dalam kehidupan dunia itu sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan ataukah tidak. Oleh karena itu sangat penting menjawab pertanyaan terkait dengan 3 pertanyaan mendasar ini. Dan ketika manusia tidak mampu menjawab pertanyaan ini, maka selamanya dia akan menjadi orang-orang yang terombang-ambing berada di dunia. Secara sederhana, kita bisa melihat di dalam tampilan bahwa manusia yang berada di dunia itu memiliki problem yang sangat mendasar. Yang pertama, dia harus mengetahui bahwa memang sekarang posisinya dia ada di dunia, tapi dari mana dia sebelum kehidupan di dunia. Kemudian yang kedua itu, apakah setelah di dunia ini dia akan hanya terus menetap di dunia, ataukah dia mau kemana setelah kehidupan di dunia ini. Yang ketiga itu adalah bahwa di dunia ini ada tugas apa, ada misi apa, atau untuk apa hidup di dunia ini, itu harus mampu dia jawab. Nah, ketiga pertanyaan inilah yang sangat menentukan bagaimana kehidupan manusia di dunia, coraknya seperti apa, apakah dia melakukan apapun kegiatan di dunia ini, maka sangat tergantung dengan bagaimana manusia itu mampu menjawab 3 pertanyaan yang mendasar tersebut. Jawaban atas pertanyaan itu sangat berpengaruh terhadap hidup manusia di dunia. Jika jawabannya itu adalah salah, tentu dia akan salah menentukan visi dan misi hidupnya. Nah, sebaliknya juga ketika jawabannya itu benar, maka hidupnya ini akan terarah. Sebagai contoh, kita bisa melihat jawaban orang-orang komunis ya. Mereka memiliki jawaban bahwa manusia hidup di dunia itu berasal dari materi dan dia akan kembali kepada materi. Dan hidup di dunia itu bebas sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang dianggap benar oleh manusia. Dia tidak meyakini adanya pencipta, tidak meyakini adanya Tuhan. Sehingga bagi orang-orang komunis tidak ada hubungannya Tuhan dengan sesuatu sebelum dunia dan sesudah ada di dunia. Jawaban yang demikian adalah jawaban yang salah. Atau kita juga bisa melihat jawaban orang-orang sekuler liberal yang mereka itu memahami bahwa hidup di dunia itu diciptakan oleh pencipta atau Tuhan. Kemudian mereka akan kembali kepada Tuhan dan hidup di surga. Dan jawaban ketiganya atas untuk apa hidup di dunia, mereka memiliki keyakinan bahwa hidup di dunia itu bebas, tidak terikat dengan aturan-aturan dari Al-Khaliq atau dari pencipta. Sehingga apapun yang disyariatkan oleh pencipta itu tidak dipakai, karena mereka memahami bahwa hidup manusia itu bebas untuk melakukan apa saja di dunia, sehingga mereka membuat aturan sesuai dengan keinginan manusia dan berbuat sesuatu apapun di dunia sesuai dengan keinginan mereka. Tentu jawaban ini juga jawaban yang salah. Nah, Islam memberikan jawaban juga terkait dengan 3 pertanyaan mendasar tersebut. Terkait dengan pertanyaan dari mana manusia itu sebelum kehidupan di dunia, maka di dalam Islam diyakini bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kehidupan di dunia, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia hidup di dunia itu, dia hidup di dunia ini untuk beribadah atau untuk
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hubungan antara sebelum dan sesudah dunia, Allah menurunkan syariat Islam dan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia melaksanakan ketaatan sesuai dengan apa yang menjadi perintahnya, maka dia menjadi orang yang disebut benar. Dan ketika dia melanggar apa yang menjadi syariatnya, maka dia akan disebut orang yang melakukan kesalahan. Dan orang yang benar, dia akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga kelak di yaumul qiyamah. Sedangkan orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan, maka Allah memberikan balasan bagi mereka itu kelak di yaumul qiyamah dengan ancaman berupa neraka yang sangat panas dan kekal di dalamnya. Secara singkat bisa dijelaskan sebagaimana di dalam tampilan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia di dunia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan seperangkat syariat Islam untuk seluruh manusia. Kemudian syariat Islam ini digunakan untuk mengatur perbuatan manusia di dunia. Jadi ada nanti perbuatan manusia itu yang sesuai dengan syariat Islam dan ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, kelak ketika kita itu berada di akhirat kelak, maka akan ada hisab atau perhitungan amal manusia, mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. Jika perbuatan itu salah, maka manusia tersebut melakukan dosa dan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan neraka. Sedangkan mereka-mereka yang senantiasa beramal sholih, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan di dunia berdasarkan syariat Islam, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dibalas dengan apa yang disebut dengan jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang menjelaskan atau menjawab pertanyaan bahwa hidup manusia itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan hidup di dunia itu dia adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap aktivitas yang ada di dunia dia akan senantiasa terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Perbuatannya dia akan hati-hati, ketika dia melangkah dia akan hati-hati, apakah ini sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak, apakah Allah ridho ataukah tidak, apakah ini dibenarkan Allah ataukah tidak, maka dia akan senantiasa berhati-hati dalam melangkah. Oleh karena itu seorang muslim ketika sudah mampu menjawab 3 pertanyaan mendasar tadi, maka hidupnya akan menjadi terarah dalam makna bahwa hidup di dunianya tidak mungkin tidak kecuali dia mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya untuk Allah, dia akan kembali kepada Allah. Syariat yang dia gunakan adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mampu memecahkan Uqdatul Kubro dengan benar, dengan sahih, maka dia akan terarah hidupnya. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang meniti apa yang menjadi kebenaran dari jawaban Islam, yaitu bahwa Islam telah memecahkan Uqdatul Kubro ini dan kita menjadi orang-orang yang istiqomah berada di dalam jalan kebenaran tersebut. Demikian anak-anak sekalian yang dirahmati Allah untuk materi pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan video atau penjelasan berkaitan dengan materi berikutnya, yaitu bagaimana kita memanfaatkan akal atau proses berpikir itu digunakan dalam rangka untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau membuktikan keberadaan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kita sambung
di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.